mengelola dua lembaga berbeda. Yang satu lembaga profit atau semi profit, saya nggak tahu kalau di UIN ya Pak ya. Yang kita sekarang kan jelas non profit. Yang satu berbayaran besar, ini nggak ada bayaran. Itu ada perbedaan signifikan di sisi mananya Pak biasanya Saya kira kalau mengelola itu sungguhnya sama saja ya. Cuman hanya saja memang sumbernya dan pendekatannya aja yang berbeda. Gitu. Kalau di lembaga negeri itu kan sumbernya jelas sebenarnya. Meskipun dalam mengelola uang itu sama, tetapi di sini harus cari sendiri. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita bersama dengan Dr. Haji Abdul Kholik MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina yayasan kita, Yayasan Miftahul Huda Beringin, dan sekaligus beliau aktivitas sehari-harinya di UIN Wali Songo sebagai Wakil Rektor 2 ya Pak ya. Di sela-sela aktivitas sebagai Wakil Rektor di UIN Wali Songo, masih sempat ngurusi di yayasan. Motivasinya apa Pak? Itu yang pertama adalah satu kehormatan, ya, artinya bahwa saya diberikan kepercayaan yang luar biasa besar ini. Yang kedua, saya memahami amanat ini sebagai takdir ya. Karena memang saya tidak pernah punya cita-cita jadi pembina atau punya keinginan jadi pembina. Tetapi kalau ini sudah diamanatkan, ditakdirkan, berarti saya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Mengelola dua lembaga berbeda. Yang satu lembaga profit atau semi profit, saya nggak tahu kalau di UIN ya Pak ya. Yang kita sekarang kan jelas non profit. Yang satu berbayaran besar, ini nggak ada bayaran. Itu ada perbedaan signifikan di sisi mananya Pak biasanya Saya kira kalau mengelola itu sungguhnya sama saja ya. Cuman hanya saja memang sumbernya dan pendekatannya aja yang berbeda. Gitu. Kalau di lembaga negeri itu kan sumbernya jelas sebenarnya. Jadi tidak lagi berpikir serius soal pendapatan, karena di samping ada APBN itu dari negara, juga ada dari yang sifatnya badan layanan umum itu sudah rutin, misalnya dari UKT mahasiswa. Sehingga kita tinggal target saja, kita pendapatan tahun ini itu berapa. Tapi kan tidak bisa yang kayak begitu itu diterapkan di yayasan gitu kan. Meskipun dalam mengelola uang itu sama, tetapi di sini harus cari sendiri. Sumbernya harus cari sendiri. Harus lebih dituntut kreatif harus dituntut bagaimana yang kecil ini bisa cukup untuk semua kebutuhan yang luar biasa terus berkembang setiap tahun. Nah, ini memang seninya di situ. Justru letak kita ingin belajar menjadi manajer yang berhasil, yang mumpuni. Ya saya kira pengalaman mengelola yayasan itu saya kira tempat yang tepat untuk belajar. Begitu ya Pak. Jadi ketika mau belajar mengelola betul itu ya di yayasan yang tidak di yayasan pemerintah ya Pak. Kalau di yayasan pemerintah kan gaji dari SDM sudah disuplai. Kemudian dari gedung macam-macam sudah. Kalau kita nggak cari sumber pendapatan, kita mati Pak. Mati. Makanya harus betul-betul hitungannya itu matang gitu. Gitu ya Pak ya. Maka saya pesan ke teman-teman itu ya, terutama yang di yayasan harus betul-betul cara menghitungnya itu harus betul-betul matang ya. Dalam pengertian matang itu semuanya harus dihitung. Gitu kan. Berarti harus secara rigid satu item kita perhatikan dengan betul Pak ya. Jadi satu yang lain itu terkait. Pemirsa harus kita kasih tahu ini Pak. Kapan MI kita berdiri? Apakah ini MI baru atau sudah lama? MI kita berdiri kapan sih Pak? MI Miftahul Akhlaqiyah ini memang tidak bisa dipisahkan dari gagasan para leluhur ya, pendahulu kita, namanya Pak Ahmad Mudassir ya, di tahun 1953. Tidak langsung menjadi madrasah ibtidaiyah yang seperti ini, tetapi ini proses panjang, dimulai dari proses
seperti sejarah-sejarah madrasah yang ada di buku-buku yang kita pelajari itu, ya madrasah itu bermula dari pengajaran masjid ya, atau pengajaran di musola itu, yang kemudian secara evolutif, secara perlahan menjadi kelas madrasah dan kemudian menjadi seperti yang sekarang ini gitu. Ya. Luar biasa pemirsa, ini kita sudah 1953, hampir 60 tahun Pak Dokter ya. Itu kira-kira sampai saat ini eksis, itu kira-kira faktor apa Pak? Pertama adalah karena memang madrasah ini dulu dibangun berdasarkan modal masyarakat ya. Sepanjang masyarakatnya masih komitmen untuk bertanggung jawab, kira-kira begitu, termasuk mengamanatkan anak-anak mereka di madrasah, ya saya kira madrasah ini akan terus cukup eksis gitu kan. Yang kedua ya saya kira faktor pengelola ya, bagaimanapun harus diapresiasi. Sejauh ini itu madrasah kita ya, baik yang MI ya terutama ya, maupun MTS dan RA itu cukup inovatif dan cukup kompetitif. Nah sehingga di masyarakat reputasi yang demikian itu cukup menjadi pilihan atau setidaknya referensi untuk memilih sekolah anak-anak mereka. Jadi saya kira ada faktor di samping faktor sejarah yang mapan yang terus dipelihara oleh masyarakat, dan juga ada faktor eksternal yang memang secara terbuka madrasah ini tidak eksklusif tetapi juga responsif terhadap tuntutan zaman. Oh gitu Pak, jadi ada dua faktor ya Pak, dukungan masyarakat lokal yang memang dari semacam dapat legacy ya Pak ya, ada warisan dari orang leluhurnya mempertahankan. Yang kedua reputasi kita, mungkin ada konsep-konsep untuk lembaga-lembaga biar berinovasi. Itu seperti apa Pak? Oke, untuk yang terkait dengan reputasi, mungkin yang pertama saya kira standarisasi formalnya ya. Standarisasi formalnya itu ya bisa dilihat dari akreditasi atau capaian akreditasi. Saya kira itu standar, bahwa itu indikatornya sudah jelas dari aspek, mulai dari aspek 1 sampai aspek berapa itu, sehingga ini terukur. Masyarakat sekarang ini bukan lagi mencari informasi yang kurang pasti, tetapi mencari informasi yang pasti. Maka capaian akreditasi A yang dicapai oleh baik MI, MTS dan juga RA itu sudah cukup memberikan bukti bahwa kita ini kompetitif ya, kita ini adaptif terhadap perkembangan. Yang kedua, saya kira reputasi ini juga karena memang eranya sekarang kan era digital ya, era yang dimana dunia maya itu yang menjadi pasar atau menjadi ruang untuk bagaimana orang itu bisa mewarnai. Saya kira contoh di MI yang digagas, yang dikomandani Mas Arif ini cukup memberikan satu PR ya, PR bagi rencana pengembangan madrasah ke depan, bahwa madrasah ini tidak kesan seperti umum orang-orang yang dibayangkan menjadi sekolah kelas 2 second class ya Pak ya. Second ya, yang kemudian tidak respon terhadap perkembangan zaman. Eranya sekarang era digital. Eranya sekarang adalah bagaimana kita bisa manfaatkan teknologi ya, informatika yang luar biasa ini menjadi ruang untuk proses belajar mengajar. Saya kira melalui pengembangan terutama literasi digital itu ya, saya kira ini yang harus jadi concern di madrasah ya, untuk bagaimana kita bisa menjual ke publik bahwa madrasah bukan seperti yang dipikirkan banyak orang menjadi yang tidak atau gagap terhadap teknologi. Saya kira begitu. Berarti memang kita dari lembaga, dari yayasan memang support untuk kita berinovasi. Apapun yang dilakukan tetap dengan koridor dari low cost ya Pak ya. Jadi karena kita masyarakat lokal yang dirikan dia, otomatis kalau kita kasih harga tinggi kita juga nggak enak. Betul. Seperti itu mungkin Pak ya. Ya saya kira memang harus melihat, harus realistis ya. Jadi pangsa pasar kita ini sesungguhnya pangsa pasar yang masyarakat dengan tingkat ekonomi ke bawah. Jadi
Meskipun jadi kalau kita melihat sejarahnya, mengapa sekolah ini itu dulu didirikan, itu spiritnya sesungguhnya adalah dalam rangka agar bisa menyediakan lembaga pendidikan yang terjangkau gitu kan, anak-anaknya untuk anak-anak, untuk masyarakat sekitar. Di samping kita bisa memberikan pembelajaran agama, pengajaran agama yang sebagaimana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian sekarang eranya sudah berubah, spirit ini harus terus dipegang. Jadi ini madrasah tidak kemudian menjadi madrasah yang elit yang elit dalam pengertian yang berbiaya tinggi gitu, tetapi madrasah yang dengan tetap mempertimbangkan masyarakat pendukungnya sebagai modal utamanya, pendukung utamanya, meskipun tetap bahwa kita berorientasi untuk bagaimana mencapai reputasi yang setinggi-tingginya. Jadi kualitas tinggi tetapi dengan bisa dijangkau oleh masyarakat. Semua lapisan sosial Pak ya. Masyarakat. Kita catat pemirsa dari Dr. Abdul Khalik tadi, kita memang tidak berbayar tinggi Pak ya. Tetapi seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati layanan pendidikan kita. Dan nyatanya inovasi kita selalu ada ya Pak ya. Tetapi ya kembali lagi kita harus senantiasa melihat orang lokal yang membangun sekolah ini, madrasah ini. Tetapi inovasi kata Pak Dokter tadi gak boleh kalah. Nggak boleh second class. Nyatanya kita sudah mencapai itu. Madrasah kalau dulu kan kita diplesetkan mandah rusak ya Pak ya. Mandah rusak itu kalau bahasa Jawa itu mandah itu lebih mengarah, rusak ya. Tapi sekarang kita nyatanya sampai saat ini alhamdulillah pemirsa kita sudah tutup kelas. Pendaftar baru kan kita sudah tidak buka ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini berarti berkat kerjasama tim antara IMHB lembaga dengan lembaga gitu. Kalau melihat suasana daring ini dari pihak yayasan, ini apa yang dipikirkan Pak? Jadi meskipun pandemi, tidak boleh kemudian ini anak-anak berhenti belajar. Nah, dimana bahwa meskipun tidak bisa bersifat offline atau tatap muka langsung, proses belajar mengajar ini harus terus dilakukan. Jadi bisa dengan berbagai instrumen yang sudah disediakan. Yang jadi agenda kita ke depan itu ketika nanti sudah dibuka new normal, ini harus sudah disiapkan. Jadi meskipun nanti tatap muka diizinkan, tapi tetap budaya untuk tetap mematuhi prokes ini. Jadi prosedur kesehatan ini harus terus nanti dirawat. Jadi tidak boleh nanti kemudian sekolah atau kelas kita menjadi klaster yang kemudian mengakibatkan persoalan ya. Karena memang new normal ya, boleh masuk tetapi dengan protokol kesehatan yang tepat gitu Pak ya. Betul. Jangan sampai ada klaster madrasah akhlakiyah. Nanti baru masuk seminggu tertular corona, libur 1 tahun. Jadi bahaya ini. Gitu. Kalau sudah jadi klaster, itu nanti urus sterilisasi itu panjang jadi prosesnya. Luar biasa pemirsa, masukan buat kita dan mungkin diadopsi di lembaga-lembaga di luar sana Pak ya. Semoga dalam pengelolaan lembaga swasta seperti kita bisa mengelola dengan bagus dan meneruskan legasi dari orang tua kita ini, kepercayaan, trust dari masyarakat dengan baik dan tidak berhenti saja sampai di sini. Semoga kita tetap eksis. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya, atas masukan-masukannya. Terima kasih Mas Arif. Pemirsa, demikian obrolan kita dengan Dr. Abdul Khalik. Semoga menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.